Yang pertama kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai ideologi, apakah bisa menjadi ideologi global? Saya pertama ingin mengajak kita tinjau dulu bagaimana Pancasila sebagai ideologi yang dalam pandangan saya ini simpel sekali, bahwa bangsa ini memiliki belief, memiliki keyakinan kolektif bahwa semesta ini ada yang mengatur, ada pemiliknya, ada yang merencanakan, meng-create dan sebagainya. Itulah yang maha mutlak. Itu yang pertama-tama diyakini dan menjadi pegangan yang paling dasar. Dan dari sanalah kemudian berkembang lebih lanjut menjadi satu kesadaran, menjadi satu awareness bersama bahwa Sang Maha Mutlak ini menciptakan manusia, menciptakan umat ini berbineka, beragam, dan semuanya hidup dalam satu tempat yang sama. Dalam konteks kita, yakni belahan bumi Indonesia, dan tentu saja kita semua menjadi saudara sebangsa, dan juga saudara kalau kita bicara dunia, sejagat raya ini. Nah, karena kita dengan segala perbedaannya tersebut berada di tempat yang sama, maka tentu berkembang satu sikap kolektif, yakni bahwa semua ini harus bersatu, tidak bercerai-berai. Dan tidak hanya cukup bersatu sebagai satu attitude, sebagai satu sikap, tetapi juga menjadi tindakannya perlu bekerja sama. Jadi perlu bergotong royong dan sebagainya. Dan pada akhirnya kalau semua ini dipegang teguh, maka insya Allah akan lahirlah satu kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sebagainya. Nah, ini sekilas tentang bagaimana kita melihat Pancasila sebagai satu ideologi. Dan dengan karakter ideologi yang seperti tadi saya sebutkan, maka jelas sekali bahwa warna ideologi ini sangat khas, yakni sangat mementingkan harmoni, keharmonisan. Dan ideologi ini kemudian mendorong sekaligus juga mengharap bahwa semua yang berada dalam payungannya ini berlaku tulus, menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang jujur, dan juga bertenggang rasa satu sama lain. Dan itu memang menjadi satu karakter dari bangsa kita, bangsa Indonesia ini, yang dibanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia barangkali relatif mild lah. Ya. Karena itu saya menyebut bahwa ideologi Pancasila sebagai ideologi ini adalah ideologi yang soft, ya. Jadi bukan ideologi yang keras, tetapi ideologi yang lembut, yang lunak, dan inilah yang memudahkan terjadinya harmoni dan sebagainya. Kita bisa lihat dalam beberapa perbandingan gitu. Satu contoh tadi Cak Mustafa sudah menyebutkan bagaimana karakter masyarakat Timur Tengah. Nah, di Indonesia, seorang seperti Pak Harto saja pada masanya dulu kan sempat dituding ini sosok yang otoriter. Toh ketika di demo, Pak Harto memilih mundur. Jadi memilih mengalah untuk apa yang dianggap satu kebaikan bersama. Ini tidak akan terjadi di Timur Tengah. Tiba-tiba mundur dan sebagainya, memberi kesempatan pada yang lain, pada semua untuk maju. Ini tidak terjadi. Tetangga Cak Mustafa di sebelah baratnya gitu, Jenderal Haftar itu kan sudah lanjut sekali. Itu pun sekarang masih mencoba perang untuk merebut suatu kekuasaan di Libya. Ini contoh bahwa karakter Pancasila sebagai ideologi sedemikian rupa. Jadi saya kira wajar kalau
orang-orang yang cukup terpelajar, yang tercerahkan lah, yang tercerahkan. Melihat tatanan dunia yang keras seperti ini, seperti di Timur Tengah, atau bahkan juga kita bicara masuk ke Eropa sekarang ini, kemudian akan mengapresiasi karakter Pancasila tadi sebagai satu ideologi. Karena dengan ideologi ini, kita tidak didorong untuk mengedepankan prinsip menang kalah, tetapi lebih didorong untuk mengedepankan prinsip menang-menang. Dan secara umum itulah karakter kita sebagai satu bangsa. Nah, persoalannya adalah bagaimana membuat Pancasila tadi tanda petik bisa mengglobal sebagai satu ide global. Nah, di situ tantangan. Karena dengan cirinya yang soft tersebut, ini Pancasila tidak cukup memiliki daya desak untuk kemudian orang lain dengan cepat mengadopsi. Dan jangankan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, Pancasila juga tidak cukup memiliki daya dorong yang kuat gitu, untuk kemudian kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi ideologi ini. Efeknya sebenarnya sudah terasa sekali. Jadi sebelum kita membawa ini keluar, gitu, maka tanda petik, ya mari kita harus buktikan sendiri ke dalam diri kita sendiri, ke dalam negeri sendiri, bahwa ini adalah ideologi yang pas, yang baik untuk kemudian kita usung bersama. Nah, di situ tantangan yang tidak mudah. Apalagi di era sekarang, di mana kehidupan dunia makin material. Jadi kalau tadi Timur Tengah terkagum-kagum pada Cina itu karena ya dunia makin material. Dan bahasa-bahasa material semakin kuat. Pada saat yang sama, kita semua tahu bahwa era sekarang ini era VUCA. Jadi sangat volatile, sangat uncertain, ada satu complexity, sangat ambigu dan sebagainya. Nah, ini situasi-situasi ini yang tidak mudah. Dan kalau kita cermati di Indonesia sendiri, sebenarnya praktek politik dan praktek ekonomi kita gitu, ini makin menjauh dari nilai Pancasila sebagai satu ideologi. Kemudian juga konflik, kalau kita dengar Cebong versus Kadrun dan sebagainya, kerasnya sangat. Dan ini bukan cermin dari ideologi Pancasila. Ketika kemarin terjadi pengeroyokan terhadap Ade Armando, kemudian muncul ini ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal dan sebagainya. Ini sama sekali bukan cermin Pancasila sebagai ideologi. Ini tantangan yang tidak mudah. Karena itu saya pribadi berpendapat bahwa apa yang nilai ideal ini akan lebih bisa kita kembangkan, kita tumbuhkan keluar setelah kita mengembangkan kuat pada diri kita sendiri. Ini ketika kita mencantolkan Pancasila ini sebagai satu karakter. Jadi kenapa Jepang maju? Kenapa Jepang maju? Itu satu bangsa yang betul-betul terjepit oleh tiga kekuatan dunia. Di sebelah baratnya ada China, kemudian di sebelah timurnya ada Amerika, di sebelah utaranya ada Rusia, dan Jepang adalah satu negara kecil sekali di situ. Dan kenapa dia mampu survive dan bahkan berkembang, dan sampai sekarang orang tidak memandang secara khusus Jepang, tetapi sampai sekarang masih menjadi satu kekuatan ekonomi dunia yang powerful sekali. Itu karena karakter, di mana ideologi itu kemudian diterjemahkan kepada karakter. Mereka punya Bushido. Nah, inilah yang belum dilakukan oleh para penggarap Pancasila. Larinya masih terkebawa pada ideologi politik, sehingga tidak terkebawa pada nilai-nilai yang paling real, menjadi satu karakter yang
yang bisa menjadi dalam satu keseharian kita.